Pada zaman dahulu kala, ketika tanah Cirebon masih berupa hutan lebat yang sunyi, datanglah 5 orang tokoh sakti dari arah Karawang. Mereka adalah pengembara yang diyakini sebagai keturunan Syekh Kuro, seorang ulama besar penyebar agama Islam di tanah Jawa. Kelima tokoh ini berjalan berhari-hari menembus hutan. Suatu sore, mereka tiba di sebuah kawasan yang teduh dan sejuk. Di sana, mereka bertemu dengan seorang sepuh yang bijaksana. Namanya Mbah Buyut Kerangkeng. "Assalamualaikum yang sepuh," ucap salah satu tokoh dengan hormat. "Waalaikumsalam. Wahai anak-anak muda, apa tujuan kalian datang kemari?" tanya Mbah Buyut dengan suara tenang. "Kami mencari tempat untuk menetap, membuka lahan, dan mengajarkan kebaikan kepada orang-orang yang kelak tinggal di sini," jawab tokoh lainnya. "Baiklah kalau begitu. Dengan restu Gusti Allah, bukalah hutan ini. Semoga tempat ini menjadi tanah yang penuh berkah," jawab Eyang Buyut menyetujui. Maka mulailah mereka melakukan babat alas dengan parang, kapak, dan doa-doa. Pepohonan besar ditebang, semak belukar dibersihkan. Tak lama kemudian, berdirilah sebuah padukuhan kecil yang damai. Suatu malam, ketika mereka duduk di depan rumah sederhana, berbincang sambil memandang langit penuh bintang, tiba-tiba sebuah cahaya terang jatuh dari langit menembus kegelapan malam. "Subhanallah, cahaya apa itu?" seru salah satu tokoh. "Cepat, mari kita ikuti kemana ia jatuh," ajak yang lain. Mereka berlari menembus rerumputan hingga tiba di sebuah tempat. Betapa terkejutnya mereka. Cahaya itu lenyap, menyisakan 2 pohon besar yang berdiri kokoh, yakni pohon kemuning dan pohon asem. "Cahaya itu jelas menyatu dengan pohon kemuning," ucap tokoh pertama mantap. "Tidak, aku melihat dengan jelas. Cahaya itu masuk ke pohon asem," bantah tokoh kedua. Perdebatan pun muncul. Sebagian yakin cahaya itu ke pohon kemuning, sebagian lagi percaya bahwa cahaya itu ke pohon asem. Suasana pun mulai memanas. Mendengar kabar itu, Mbah Buyut Kerangkeng datang menengahi. "Cukup anak-anakku, jangan biarkan perbedaan memecah persaudaraan. Kita serahkan keputusan ini pada cara yang adil, yaitu voting dengan lidi." Beliau kemudian mengambil lidi dari daun kelapa. "Setiap orang tancapkan lidi ke pohon yang kau yakini mendapat cahaya, pohon kemuning ataupun pohon asem." Satu persatu, kelima tokoh menancapkan lidi. Setelah dihitung, ternyata 3 lidi menancap di pohon asem dan 2 lidi menancap di pohon kemuning. "Dengarlah," ujar Mbah Buyut dengan suara yang bijak. "Inilah tanda goib sekaligus petunjuk. Mulai hari ini, padukuhan ini bernama Padukuhan Asem. Cahaya dari langit memberi restu pada kita semua.
Pedukuhan Asem kian lama makin ramai. Sawah dibuka, ladang ditanami, dan kehidupan semakin teratur. Gotong royong serta nilai agama dijunjung tinggi. Bertahun-tahun kemudian, setelah Indonesia merdeka, warga Pedukuhan berkumpul dalam sebuah musyawarah yang dipimpin oleh kubu Hasan Basyari. Saudara-saudaraku, kataku, sudah tiba waktunya Pedukuhan kita menjadi desa resmi agar tercatat dalam pemerintahan. Setuju. Kita tetap gunakan nama Desa Asem, sahut salah satu warga. Sejak hari itu, Pedukuhan Asem resmi menjadi Desa Asem. Nama Asem bukan hanya berasal dari pohon yang mendapat cahaya misterius, tetapi juga penuh makna. Buah asem yang asam melambangkan perjalanan hidup manusia, kadang getir, kadang manis, namun bila dijalani dengan sabar dan ikhlas akan memberi manfaat. Sebagaimana buah asem menyedapkan masakan. Begitulah teman-teman, legenda dari Desa Asem. Sebuah kisah tentang cahaya dari langit, persatuan dalam perbedaan, dan kebijaksanaan leluhur yang mengajarkan arti musyawarah. Jadi, kalau kau berjalan ke Desa Asem, kata seorang kakek tua yang menuturkan cerita ini, ingatlah selalu, hidup itu seperti asam, walau asam tetap bisa memberi rasa.